Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan yang sungguh luar biasa sekali sama Allah SWT, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barakah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Umayman Lawang tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dakwah beliau terbagi menjadi dua. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Yang pertama kita bahas yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima wahyu yang pertama, Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah saudara Khadijah. Ia seorang pemeluk Nasrani yang taat dan rajin mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Dari Waraqah bin Naufal inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa dirinya diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Seusai pertemuannya dengan Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 7, yang mana surah Al-Muddatsir adalah surah Al-Quran yang tergolong ke dalam surah Makkiyah. Al-Muddatsir terletak pada urutan surah yang ke-74 dalam mushaf Al-Quran. Berikut adalah bacaan surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujsa fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa lirabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Ini adalah surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 7. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada umatnya. Setelah turun wahyu tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, namun dakwahnya masih terbatas kepada sanak keluarganya atau secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa itu terdiri dari kalangan keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang telah mengenal kejujuran dan ketulusan beliau. Dalam masa dakwah itu, beberapa orang yang bersedia menerima ajaran Islam. Mereka ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang berarti orang yang pertama kali memeluk ajaran Islam. Kemudian orang yang pertama masuk Islam, yang pertama adalah Siti Khadijah. Beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, beliau adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Zaid bin Harithah, beliau adalah anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah Ummu Aiman, yang mana beliau adalah pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah orang yang masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, beliau sahabat Abu Bakar. Kemudian Zubair bin Awam, beliau juga sahabat Abu Bakar. Kemudian dan yang ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang keempat adalah Abdurrahman bin Auf, beliau juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang selanjutnya Thalhah bin Ubaidillah, beliau juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan selanjutnya Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir Arqam bin Abil Arqam, beliau juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turun surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dengan turunnya ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiarkan dakwah secara terang-terangan dan meninggalkan cara sembunyi-sembunyi. Agama Islam menjadi perhatian dan pembicaraan yang ramai di kalangan masyarakat Mekah. Islam semakin meluas dan pengikutnya semakin bertambah. Kemudian bagaimana tanggapan orang-orang Quraisy? Tanggapan orang Quraisy, mereka semua marah dan melarang penyiaran Islam bahwa nyawa Rasul akan terancam. Kemudian Nabi beserta sahabatnya semakin kuat dan tangguh tantangan dan hambatan dihadapi dengan tabah serta sabar walaupun ejekan, cacian, olok-olokan dan tertawaan menjelek-jelekan melawan Al-Quran dan memberikan tawaran bergantian dalam penyembahan. Kemudian dakwah secara terang-terangan ini walaupun banyak tantangan, banyak yang masuk agama Islam dan penyiarannya Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yaitu di Habasyah atau Ethiopia, kemudian di Taif atau di Yatsrib Madinah sehingga Islam meluas dan banyak pengikutnya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Pak Kirom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.